Film ini adalah seri ketiga dari Narnia 3, jadi check it out. Beberapa tahun kemudian, Peter dan Susan melanjutkan pendidikannya di luar kota. Sementara itu, Edmund dan Lucy dititipkan di rumah paman dan sepupunya yang bernama Eustace. Hubungan Lucy dan Eustace memang kurang baik. Eustace juga kurang ramah terhadap mereka. Eustace selalu menulis curahan hatinya tentang sepupu-sepupunya itu di buku kecil, diari yang selalu ia bawa-bawa, dan buku itu diselipkan di dalam kaos kakinya. Ketika Eustace sedang bertengkar dengan Edmund di dalam sebuah kamar, kemudian Lucy melihat lukisan laut dan kapal bajak laut yang terpajang di dinding kamar. Seolah-olah lukisan itu sedang bergerak, dan benar saja, lukisan itu menghembuskan angin dan air lautnya mengalir keluar dari lukisan tersebut. Eustace yang sangat panik dan tampak tidak percaya menjatuhkan lukisan itu ke lantai, dan air yang keluar dari lukisan semakin banyak. Kemudian, ketika mereka berenang sampai ke permukaan air, mereka seperti sedang berada di dalam lukisan, karena ada sebuah kapal bajak laut yang besar seperti yang ada di dalam lukisan. Kapal itu adalah kapal yang dipimpin oleh Caspian dan pasukannya. Mereka pun kemudian diselamatkan oleh anak buah Caspian. Eustace yang diselamatkan oleh Repicep, seekor tupai kecil, hendak memberontak karena Eustace masih tidak percaya tentang apa yang dilihat. Tupai yang bisa bicara, makhluk yang tubuhnya setengah manusia setengah hewan, dan ketika melihat kerbau besar yang berbicara, Eustace pun pingsan. Kemudian, Caspian memperkenalkan Edmund dan Lucy sebagai Raja dan Ratu Narnias kepada semua Narnias, atau bangsa Narnia, yang ada di dalam kapal melihat ada sebuah pulau di ujung sana, dan kapal tersebut menuju pulau yang gersang itu. Sesampainya di pulau itu dengan menggunakan sekoci, hanya sebagian orang saja yang memasuki pulau, karena dikhawatirkan ada sesuatu yang berbahaya. Caspian, Edmund, Lucy, dan Eustace, serta sebagian pasukannya masuk ke pulau terlebih dahulu, dan tidak ada seorang pun di sana. Tapi, Eustace melihat ada beberapa orang dengan wajah ketakutan. Caspian, Edmund, dan Lucy memasuki suatu tempat yang mirip gereja dengan lonceng-lonceng besar tergantung di atapnya. Mereka baru menyadari tempat itu adalah tempat untuk perdagangan budak setelah melihat catatan buku besar yang ada di sana. Saat itu juga mereka dikepung oleh orang-orang yang menghuni tempat itu. Caspian dan Edmund dimasukkan ke dalam penjara, sedangkan Lucy dan Eustace dibawa ke pasar untuk dilelang atau dijual. Banyak penghuni di pulau itu yang menjatuhkan harga tinggi untuk mendapatkan Lucy, tetapi tidak ada satupun yang menjatuhkan harga untuk Eustace. Di dalam penjara, Caspian dan Edmund bertemu dengan Lord Burn, yang merupakan salah satu dari ketujuh Lord dari Telmarin. Lord Burn juga memberitahukan kalau manusia yang tidak laku di pasar akan dikirimkan ke laut dengan menggunakan sekoci, dan ada banyak kabut hijau di sana yang membawa sekoci-sekoci itu menghilang. Ketika pasukan Narnia datang untuk menyelamatkan mereka, akhirnya penghuni di pulau itu berhasil dikalahkan. Sebelum mereka kembali ke kapal, Lord Burn memberikan sebuah pedang kepada Caspian. Itu adalah pedang Narnia di masa keemasannya.
dan ada 7 pedang yang diberikan oleh Aslan untuk melindungi Narnia. Namun, ada seseorang lelaki yang memohon kepada Caspian untuk ikut berlayar demi mencari istrinya yang saat itu berada di dalam skoci yang dibawa oleh kabut hijau tebal. Tetapi anak perempuannya pun diam-diam ikut menaiki kapal itu. Kapal itu akan berlayar untuk mengejar kabut hijau dan mencari para bangsawan yang menghilang. Di atas kapal, Eustace selalu berkelahi dengan Repisip. Mereka tidak pernah akur. Ketika mereka sedang beradu pedang, Eustace terjatuh dan menyenggol sebuah keranjang besar dan anak perempuan kecil itu keluar dari keranjang tersebut. Anak itu bernama Gael dan dia dijaga oleh Lucy selama di atas kapal. Kemudian awak kapal menemukan sebuah pulau yang banyak ditumbuhi rumput dan pepohonan. Mereka semua pun menepi untuk berkemah di sana dan untuk beristirahat. Malam harinya datang beberapa makhluk dengan jejak kaki yang sangat besar dan tidak terlihat. Mereka membawa Lucy dan menyuruhnya masuk ke dalam sebuah rumah besar untuk membaca mantra yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Di sebuah buku, karena makhluk itu tidak bisa membaca, pagi harinya semua orang panik karena Lucy tidak ada di tempatnya. Dan mereka segera mencari Lucy. Kemudian mereka dihalangi oleh makhluk-makhluk besar mengerikan itu. Lucy kemudian menemukan mantra yang dimaksud, dan semua yang tidak kelihatan menjadi kelihatan saat itu. Di sana, mereka bertemu dengan seorang penyihir Koiriakin yang tinggal di pulau tersebut dan memberitahukan cara untuk pergi menuju kabut hijau yang berasal dari Dark Island, sumber dari iblis. Mereka harus pergi ke Pulau Ramandul dengan mengikuti arahan dari bintang biru. Untuk mematahkan sihir iblis itu, mereka harus meletakkan ketujuh pedang Aslan di atas meja batu yang berada di Pulau Ramandul, dan kekuatan iblis pun akan menghilang. Selama beberapa hari, mereka berlayar dan terombang-ambing di lautan. Mereka belum menemukan adanya tanda-tanda dari bintang biru. Akhirnya, mereka mendarat di sebuah pulau dengan banyak bebatuan. Di pulau itu, mereka menemukan sebuah pedang milik Lord Restimar. Lord Restimar sudah meninggal karena tercebur ke dalam sebuah kolam emas. Saat mereka akan kembali berlayar, Eustace menghilang. Caspian dan Edmund yang mencari Eustace tidak juga dapat menemukannya. Mereka hanya menemukan pakaian yang dikenakan oleh Eustace. Eustace menghilang karena ia mengambil perhiasan-perhiasan yang memiliki sihir. Di tempat Eustace menghilang, Caspian dan Edmund menemukan salah satu pedang Aslan milik Lord Ostesian. Eustace berubah menjadi naga emas yang besar sekali supaya saudara-saudaranya percaya kalau naga itu adalah Eustace. Dia membawa Edmund terbang untuk membaca tulisan I am Eustace yang tertera di bawah gunung api. Selama Eustace berubah menjadi naga, Repisip selalu ikut terbang bersamanya dan menyemangatinya. Mereka semua berkemah di tepi pulau itu untuk malam ini. Keesokan paginya, Gael melihat ada bintang biru di ujung langit yang cerah dan langsung membangunkan semua orang. Kemudian segera berlayar mengikuti bintang biru tersebut. Bintang itu mengarahkan mereka ke Pulau Ramandul. Di pulau itu, mereka menemukan meja batu Aslan dan di dekat meja batu ada 3 orang Telmarin beserta dengan pedangnya yang terjebak di sana. Mereka adalah Lord Revilian, Lord Mavramor, dan Lord Argos. Mereka bertiga masih bernapas tetapi tidak dapat melakukan apa-apa karena dipengaruhi oleh mantra. Sesaat kemudian, bintang biru itu turun dari langit dan menjelma menjadi wanita yang sangat cantik. Namanya Liliandil.
dan dia adalah putri dari Ramandul. Sejauh ini, pedang yang sudah mereka kumpulkan jumlahnya ada 6. Liliadul memberitahukan kalau pedang yang terakhir ada dalam Dark Island. Kemudian, mereka segera berlayar lagi menuju ke dalam Dark Island dan harus mengalahkan rasa takut mereka terhadap apapun. Lalu, mereka bertemu dengan Lord Robb yang menyuruh mereka segera pergi dari pulau itu. Eustace menangkap Lord Robb dan menjatuhkan ke kapal. Ketika kapal itu akan keluar dari pulau, Edmund sudah terlanjur memikirkan sesuatu yang ia takuti. Muncullah monster laut yang cukup besar dan menghantam kapal sehingga kapal itu hancur berantakan. Lord Robb mengira kalau naga itu juga musuhnya, sehingga dia langsung melemparkan pedangnya ke arah Eustace, dan ia pun terkena tusukan dari pedang itu. Lalu Eustace segera pergi meninggalkan Dark Island. Eustace mendarat di sebuah pulau yang banyak terdapat pasir. Dia bertemu Aslan di pulau itu dan Aslan mengubahnya kembali menjadi manusia. Setelah Eustace tersadar dari pingsannya, dia sudah berada di pulau Ramandul dan dengan segera mengambil pedang terakhir dan membawanya ke meja batu. Setelah berhasil meletakkan pedang terakhir di atas meja batu, ada cahaya biru yang memantul sampai ke langit dan kekuatan jahat pun melemah. Akhirnya, monster laut itu pun dapat dikalahkan serta kabut hijau itu menghilang dan Narnians yang terbawa kabut itu pun kembali. Tidak jauh dari sana, mereka melihat ada sebuah pulau yang arus airnya bergelombang ke atas. Di balik lautan yang bergelombang itu adalah negeri Aslan. Repicep, yang memang sangat ingin untuk pergi ke negeri Aslan, pergi terlebih dahulu dengan perahu kecilnya menyusuri lautan yang bergelombang. Eustace, yang terlihat sangat sedih dengan kepergian Repicep karena mereka sudah mulai akrab. Setelah Repicep, Edmund, Lucy, dan Eustace pun berpamitan kepada Caspian dan juga Aslan. Ini adalah terakhir kalinya Edmund dan Lucy datang ke Narnia. Karena mereka sudah tumbuh besar, lalu Aslan mengaum dan lautan itu pun terbelah menjadi 2 bagian. Itu adalah pintu menuju ke dunia mereka. Setelah mereka masuk ke dalamnya, mereka berada di dalam kamar seperti semula dan air-air itu pun kembali masuk ke dalam lukisan. Setelah Edmund dan Lucy pergi meninggalkan rumah Eustace baru sadar kalau ia sangat merindukan sepupu-sepupunya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai habis. Sampai jumpa di film-film ringkasan spoiler selanjutnya. Jangan lupa subscribe.